Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, pada siang hari ini saya akan menjelaskan tentang asam, basa, dan garam. Sebelum kita menentukan asam basa, maka kita harus pelajari dulu tentang indikator asam basa. Indikator asam basa disebut juga indikator pH, yaitu merupakan senyawa halokromik yang ditambahkan dalam jumlah kecil dalam sampel. Jadi kalau misalkan kita ingin mengetahui pH suatu benda, atau zat cair, maka zat cair itu akan ditambah dengan senyawa indikator halokromik ini. Maka nanti larutan itu akan berubah warna sesuai dengan pH zat tersebut atau keasaman zat itu. Biasanya percobaan ini dilaksanakan atau dilakukan pada temperatur 25 derajat Celcius. Macam-macam indikator. Di sini ada indikator asam basa buatan atau indikator buatan. Indikator buatan antara lain menggunakan kertas lakmus. Ini biasa digunakan di laboratorium. Ini hanya untuk menentukan apakah zat itu asam atau basa. Jadi ada dua warna kertas lakmus, yaitu lakmus merah, kertas lakmus merah, dan kertas lakmus biru. Nah, jika menggunakan kertas lakmus merah atau biru, maka bisa dilakukan dengan percobaan sebagai berikut. Di sini ada kertas lakmus merah, kita masukkan ke dalam cairan yang kita coba, maka kertas lakmus merah itu kita lihat apakah dia tetap merah atau berubah menjadi biru. Pada gambar ini kertas lakmus merah dimasukkan dalam zat cair, ternyata warnanya tetap merah. Kemudian kalau kertas lakmus biru dimasukkan dalam zat cair yang sama, maka ketika lakmus biru ini berubah menjadi merah, maka zat cair ini dikatakan asam. Jadi zat cair ini dikatakan asam. Di sini ada kolom yang pertama. Jadi ketika kertas lakmus merah dimasukkan tetap merah, kalau lakmus biru dimasukkan menjadi merah, maka terjadi asam. Maka zat cair itu adalah asam. Gambar yang kedua sekarang. Gambar yang kedua, lakmus merah dimasukkan zat cair, maka menjadi warna biru. Maka pada kolom kedua, lakmus merah dimasukkan jadi warna biru, lakmus biru dimasukkan zat cair tetap warna biru, maka dikatakan basa. Nah, sedangkan kalau netral, maka yang merah dimasukkan zat cair tetap merah, yang biru dimasukkan zat cair tetap biru, maka zat cair itu dikatakan netral. Nah, kalau indikator asam basa buatan, ada yang lain dinamakan kertas indikator universal. Kalau kertas indikator universal ini bisa mengetahui berapa pH-nya, karena warnanya akan berubah sesuai dengan keasaman zat cair itu. Nah, caranya ya kertas itu dimasukkan dalam cairan, maka kertas itu akan berubah warna dicocokkan dengan data yang ada di dalam boxnya. Maka itu yang kalau warnanya sama, dicari yang sama, berarti itu nilai dari pH-nya.
Ada lagi indikator universal bentuk cair. Kalau bentuk cair ini diteteskan, maka cairannya akan berubah warna sesuai warna keasaman zat itu. Sekarang nilai pH. Nilai pH suatu atau keasaman itu nilainya 1 sampai 14. 1 sampai 14 itu dibagi menjadi 3. Kalau nilainya 0 sampai 7 atau kurang dari 7 dikatakan asam. Jadi kalau pH-nya kurang dari 7 dikatakan asam. Kemudian pH-nya lebih dari 7 dikatakan basa. Bagaimana kalau 7? Kalau 7 adalah netral, berarti tidak asam dan tidak basa. Nah, sekarang indikator alami. Indikator alami berarti indikator yang diambil dari zat alam. Di sini ada bunga sepatu. Nah, bunga sepatu itu bisa digunakan sebagai indikator asam basa. Kemudian kunyit atau kunir, ini bisa dipakai juga. Kemudian kul ungu, ini juga digunakan sebagai indikator asam basa yang alami. Cuman agak susah, tiap dimasukkan dalam zat yang A dengan B, maka walaupun sama-sama asam, warnanya juga tidak akan atau belum tentu sama. Di sini ada beberapa data hasil percobaan asam basa menggunakan indikator alami. Misalkan cuka, nah, kita tahu cuka itu asam. Kalau diuji dengan kembang sepatu, maka hasilnya nanti akan menjadi merah muda. Kalau pakai kunyit jadi warna kuning muda. Kalau pakai kol ungu menjadi merah muda pekat. Nah, sama-sama asamnya, cuman indikatornya berbeda-beda, maka warnanya juga beda-beda. Nah, nanti kalau kalian kepingin nyoba, silahkan nyari di internet bagaimana cara menggunakan indikator alami. Ini bisa kalian coba di rumah, karena bahannya mudah, seperti kembang sepatu sama kunyit. Ini yang paling mudah adalah kunyit, tidak kenal waktu. Air jeruk ini adalah asam. Kalau pakai kembang sepatu warnanya merah muda, kalau pakai kunyit kuning muda, kalau pakai kul ungu merah muda pekat. Nah, ini contoh yang air jeruk, sama-sama asamnya. Dan air sabun, air kapur juga kalian bisa lihat data di depan. Ini kalau air sabun, air kapur ini adalah basa. Nah, sekarang pokok bahasanya adalah asam. Benda asam atau zat yang asam itu bagaimana sih? Asam merupakan molekul. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang molekul. Asam merupakan molekul atau ion yang dapat memberikan proton atau ion hidrogen. Ini contohnya HCl. HCl ini punya dua unsur H dan Cl, hidrogen dan klor. Maka ini kalau terurai, HCl-nya menjadi H+, Cl-nya Cl-. Maka senyawa ini yang bisa menghasilkan H+, maka dikatakan asam. Demikian juga H2SO4. H2 ini jadi positif, SO4 adalah negatif. Maka ketika ini
direaksikan atau dipisahkan, maka akan menjadi H+ sama SO4-. Nah, karena ini menghasilkan H+, maka dikatakan asam. Nah, sifat-sifat asam sekarang, yaitu yang pertama rasanya asam atau istilahnya kecut. Ini tidak boleh coba kecuali dalam makanan. Nah, contohnya ini jeruk. Ini jeruk, ini kecut atau masam. Nah, ini silakan dicoba. Insya Allah rasanya asam. Kemudian ada lagi belimbing. Kemudian ada lagi belimbing buluh. Nah, ini biasanya buat masak. Ini rasanya adalah masam. Ini ciri-ciri dari sifat asam. Sifat yang kedua adalah dapat menimbulkan korosi. Contoh, di sini ada pipa. Pipa ini mengalami korosi. Nah, akibat kenapa kok bisa begini? Ini akibat dari udara yang mengandung asam. Biasanya rumah-rumah yang dekat dengan pabrik, di situ ada logam-logam, maka logamnya biasanya mudah berkarat. Nah, biar tidak berkarat bagaimana? Dilapisi dengan cat. Nah, kemudian lagi mungkin kena air hujan. Jadi kalau pagar besi sering kena hujan, maka dia akan berkarat. Berarti air hujan itu mengandung asam. Kemudian di sini contoh kapal laut. Nih, kapal laut ini juga begitu, bisa berkarat. Makanya kapal laut rata-rata yang besar itu terbuat dari logam, dilapisi dengan cat. Kemudian, nah ini tokoh, ini termasuk orang penegak hukum, Novel Baswedan. Ini matanya ini disiram oleh air keras atau H2SO4. Maka ketika kalian memiliki cairan H2SO4, jangan sampai kena kulit, maka akan terjadi korosi. Sampai kalau kena mata bisa tidak bisa melihat. Nah, sifat asam yaitu mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Mengubah lakmus biru menjadi merah dan tidak mengubah lakmus merah. Jadi ini ada kertas lakmus merah dimasukkan dalam zat cair, maka zat cair itu akan tetap merah. Zat cairnya, kertas lakmus merahnya tetap warnanya merah. Sedangkan lakmus biru ketika dimasukkan dalam zat cair, maka warnanya berubah menjadi merah. Itu adalah sifat asam. Sekarang masuk basa. Tadi asam sudah paham. Kemudian masuk pada basa. Basa merupakan senyawa kimia yang menyerap ion hidronium ketika dilarutkan dalam air. Contoh natrium klorida atau NaOH. Nah, Na-nya nanti kalau NaOH ini kalau kita pisahkan menjadi dua, yaitu Na+ sama OH-. Maka OH- ini yang merupakan ciri-ciri dari basa. Kemudian KOH, kalium hidroksida. Ini juga begitu. KOH ini kalau direaksikan dengan air maka menjadi OH- atau K+ sama OH-. Jadi menghasilkan ion OH- atau ion hidronium. Maka mempunyai sifat basa. Nah, sifat-sifat basa antara lain cirinya adalah rasanya agak pahit. Ini tidak boleh dicoba kecuali terdapat anjuran dokter atau orang tua. Contohnya ini, ketika kita mungkin masih kecil, orang tua kita sering membuat jamu dari kunyit atau temu lawak. Nah, itu adalah rasanya agak pahit.
Orang tua sudah tahu, maka tidak apa-apa diminum karena ini baik untuk kesehatan. Apalagi masa corona ini menambah imun. Kemudian obat-obatan yang dianjurkan oleh dokter atau orang tuamu kalau sudah tahu misalkan obat batuk pakai itu, nah silahkan dicoba aja. Dianjurkan, kemudian ditaruh di lidah, pahit apa enggak? Kalau pahit berarti dia basah. Kemudian Promak. Nah, Promak ini biasanya orang kena emah ketika lambungnya itu karena asam. Jadi lambungnya terlalu asam, maka dikasih obat yang sifatnya basah, biar netral, biar tidak sakit. Itu adalah Promak. Jadi contoh sifat basah. Kemudian sifat yang lain adalah terasa licin di kulit, contohnya sabun. Bisa sabun cair, bisa sabun batang. Nah, ini adalah jenis-jenis sabun ketika licin dikatakan basah. Termasuk minyak kelentik atau minyak goreng. Minyak goreng itu sifatnya juga basah. Sifat basah bisa mengubah lakmus merah menjadi biru. Nah, ini kebalikan dari asam. Jadi kalau basah, kertas lakmus merah bisa menjadi biru. Di sini larutan basah, ini gambar yang nomor 3. Gambar yang nomor 3 ini lakmus biru dimasukkan dalam zat cair tetap biru, merah dimasukkan dalam zat cair itu jadi biru. Maka larutan ini dikatakan basah. Dan ini materi terakhir yaitu garam. Garam dalam senyawa ionik yang terdiri dari ion positif atau kation dan ion negatif atau anion sehingga membentuk senyawa netral atau tanpa bermuatan. Nah, garam ini terbentuk dari reaksi asam dan basa. Jadi perlu kalian pahami betul, garam sifatnya netral, hasil reaksi asam dan basa. Di sini saya gambarkan ini asam ditambah basa, ditambah itu berarti direaksikan. Direaksikan itu berarti dicampur dipadukan. Jadi benda asam, zat asam dan zat basa jadikan satu, maka akan menghasilkan garam dan air. Pasti ini akan menghasilkan garam dan air. Nah, garam ini yang kita bahas. Garam nanti memiliki sifat netral. Kalau dimasukkan lakmus biru, maka dia tetap jadi biru. Kalau warna merah dimasukkan, maka tetap jadi warna merah. Nah, pH-nya sekitar 7 atau pH-nya adalah 7. Itu garam. Nah, kalau reaksinya seperti ini, HCl plus NaOH. HCl ini adalah asam, hanya menghasilkan positif kan. Kemudian NaOH tadi juga sudah, NaOH ini adalah basa, maka hasilnya adalah NaCl. NaCl ini berupa garam plus H2O. H2O ini berupa air. Jadi asam klorida plus NaOH menghasilkan garam plus air. Nah, manfaatnya garam untuk apa? Banyak, untuk masak, industri pupuk, industri makanan, obat-obatan dan lain sebagainya, termasuk bahan pengawet. Kalau di daerah dekat laut, maka garam ini digunakan sebagai pengawet. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Semoga kalian bisa memahaminya, asam, basa, dan garam. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.